Oke, mari kita mulai. Selamat datang di sesi analisis struktural kita. Apa yang akan Anda ikuti hari ini sama sekali bukan sekedar narasi opini. Ini adalah sebuah audit sistemik yang murni menyoroti sebuah kegagalan protokol yang sangat masif. Kita akan membongkar log data dari insiden Global Smooth Flotilla, sebuah insiden yang seringkali dikaburkan oleh emosi. Tapi hari ini, kita hanya akan memprosesnya lewat lensa data, hukum maritim, dan intelijen operasional. Pendekatan kita akan sangat dingin, presisi, dan tentu saja sangat waspada. Tujuan utama kita di sini adalah mengidentifikasi titik retak di mana persisnya sistem hukum internasional mengalami malfungsi total dan mengungkap apa yang sebenarnya sengaja disembunyikan di balik sinyal-sinyal yang tiba-tiba mati. Untuk itu, sistem kita memuat 5 urutan diagnostik utama hari ini. Protokol hukum, log Palmer Reports, blackout sinyal, logika pertahanan, dan yang terakhir, kedaulatan yang ditembus. Semua log sudah siap diproses. Urutan diagnostik pertama, inisialisasi protokol hukum maritim. Kita harus menetapkan kode dasar kita yang berlandaskan pada UNCLOS 1982. Insiden ini tercatat terjadi pada jarak 70 hingga 80 mil laut dari daratan. Nah, angka ini bukan cuma sekedar metrik geografis biasa. Ini adalah titik koordinat yang secara otomatis memicu protokol yurisdiksi spasial yang sangat-sangat spesifik. Pada jarak tersebut, sistem kita langsung mengkonfirmasi status wilayahnya sebagai perairan internasional atau high seas. Di bawah UNCLOS pasal 87, kebebasan navigasi dijamin tanpa syarat. Artinya, sebuah kapal di laut lepas tunduk secara eksklusif hanya pada yurisdiksi flag state atau negara benderanya. Kedaulatan mereka di titik koordinat ini secara hukum sama sekali tak dapat diganggu-gugat. Tapi setiap kode hukum pasti punya pengecualian kan? Nah, intervensi militer secara paksa itu memang sah, tapi hanya diotorisasi untuk 3 anomali yang sangat fatal: pembajakan, perdagangan budak, atau siaran gelap. Coba perhatikan, misi bantuan kemanusiaan sama sekali tidak tercatat dalam database pengecualian ini. Artinya apa? Penghentian paksa yang terjadi pada flotilla adalah sebuah anomali kritis. Sistem tidak pernah memberikan otorisasi untuk intersepsi tersebut. Masuk ke urutan diagnostik kedua, deteksi anomali melalui log Palmer Report. Kita mulai melihat adanya anomali dalam tahap eksekusi. Laporan Palmer ini menghasilkan sebuah kode error yang sangat spesifik. Meskipun mereka mencatat bahwa blokade laut Gaza dianggap sebagai tindakan keamanan yang sah menurut hukum pihak pencegat, eksekusi fisik dari blokade itu sendiri dilabeli sebagai excessive and unreasonable alias berlebihan dan tidak masuk akal. Ini adalah pengakuan dari dalam sistem itu sendiri bahwa, oke, mungkin ada justifikasi makro, tapi mikro eksekusinya mengalami malfungsi yang sangat parah. Mari kita bedah malfungsi tersebut. Kalau kita lihat urutan operasi taktisnya, eskalasinya sangat agresif. Dimulai dengan pendekatan di malam hari yang meminimalkan visibilitas. Lalu sistem mendeteksi invasi udara vertikal, pasukan komando bersenjata turun dari helikopter, langsung menuju geladak kapal yang sedang bergerak. Secara analitis, kombinasi manuver seperti ini bukanlah sebuah operasi pengendalian standar, melainkan tindakan yang memang dikalkulasi untuk memicu eskalasi. Urutan diagnostik ketiga, blackout sinyal dan integritas unit. Sekarang kita memuat log diagnostik dari Human Rights Council. Kita mendeteksi indikator signal lost. Ini mencatat perlakuan fisik setelah kapal dikuasai, yang berujung pada penyitaan massal peralatan dokumentasi dan komunikasi milik para relawan. Dalam sebuah audit forensik, ini tidak bisa dilihat sebagai pencurian biasa. Ini adalah anomali sinyal buatan, sebuah pemadaman data yang disengaja. Ini adalah bukti fisik yang menunjukkan adanya malicious intent atau niat jahat. Membutakan sensor secara paksa seperti ini adalah tindakan untuk menyembunyikan pelanggaran, bukan untuk menegakkan keamanan. Dan log UNHCRC mengkonfirmasi dengan jelas apa yang coba disembunyikan di balik blackout tersebut. Sistem mencatat beberapa fatal error, pelanggaran hukum hak asasi manusia yang serius, pengabaian hukum humaniter internasional, dan ditemukannya bukti penggunaan peluru tajam mematikan. Di titik ini, protokol pengamanan telah berubah status secara drastis menjadi eksekusi target. Data-data ini memaksa kita untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap metrik korban. Terdapat korban jiwa dan banyak luka tembak, dan di antaranya adalah warga negara Indonesia. Dalam audit kita kali ini, para WNI dan relawan bukanlah sekedar angka atau statistik. Mereka adalah unit fungsional yang secara absolut dilindungi oleh hukum maritim. Tembusnya peluru tajam di perairan internasional ini adalah kompromi yang sangat brutal terhadap integritas unit, sebuah kegagalan sistemik yang tak termaafkan. Urutan diagnostik keempat, evaluasi logika pertahanan. Untuk menjaga objektivitas analitis, kita harus memuat algoritma intersepsi dari sisi sebaliknya, yakni log Komisi Turkel. Logika sistem pihak pencegat beroperasi dalam 3 urutan ini.
Pertama, sensor mereka mengidentifikasi bahwa flotila memiliki niat terprogram untuk menembus blokade. Kedua, mereka mengeluarkan instruksi komunikasi, meminta pengalihan rute ke pelabuhan resmi untuk pemindaian kargo. Ketiga, ketika instruksi itu ditolak, sistem pencegat mencatat penolakan tersebut bukan sebagai penggunaan hak navigasi, melainkan sebagai tindakan provokasi aktif. Di mata mereka, kapal itu seketika berubah menjadi ancaman langsung terhadap integritas zona keamanan yang mereka buat. Dan ini membawa kita pada konflik sistem esensialnya. Di satu sisi, log UNHRC dengan jelas menunjukkan pelanggaran protokol ekstrim melalui penggunaan peluru tajam terhadap unit sipil. Namun di sisi lain, Komisi Turkel mencatat tindakan kekerasan yang sama persis sebagai sebuah override darurat, prosedur paksa yang dianggap perlu untuk menetralisasi provokasi keamanan. Dua log ini berjalan paralel dan pada akhirnya menghasilkan realitas hukum yang saling bertabrakan satu sama lain. Urutan diagnostik kelima, kedaulatan yang ditembus. Mari kita inisiasi penilaian akhir dari audit ini. Saat kita menyatukan seluruh log yang ada, lanskap yang terlihat sangatlah retak. Baseline UN-CLOS secara tegas menjamin yurisdiksi negara bendera kapal. Tapi faktanya, eksekusi fisik mencatatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kompromi fatal terhadap integritas unit, tidak peduli meskipun Turkel mengklaim validitas override keamanan mereka. Kesimpulan audit forensik kita sangat mutlak. Terlepas dari berbagai justifikasi kode lokal yang digunakan, kedaulatan dasar dari unit yang terapung di perairan internasional tersebut secara sistemik telah ditembus secara paksa oleh komando eksternal. Sebagai penutup dari briefing intelligence ini, ada satu pertanyaan krusial yang harus selalu diwaspadai oleh setiap analis keamanan dan Anda yang menonton ini. Jika sebuah entitas militer merasa harus menginisiasi signal blackout secara paksa, menyita setiap kamera, menghapus memori penyimpanan, dan pada akhirnya menembakkan peluru tajam ke arah unit fungsional sipil dengan alasan keamanan, tanyakan pada diri Anda, apakah sistem tersebut benar-benar sedang bertindak untuk melindungi dirinya? Ataukah ia sedang melakukan eksekusi cover up untuk mengubur bukti-bukti dari sebuah operasi militer ilegal di laut lepas? Seluruh data log telah disajikan di depan Anda. Silakan proses informasi ini. Akhir transmisi.